Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Fatayat cabang Banyumas yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah sampai pada hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia dan hari yang mulia. Bulan yang mulia karena kita berada di bulan suci Ramadan. Hari yang mulia karena pada hari inilah tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Nah, dalam proses inilah Al-Quran merekamnya dalam ayat surat Al-Qadr, yaitu yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, inilah kemudian turunnya Al-Quran itu kemudian dihubungkan dengan malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar sendiri dinas dalam beberapa hadis adalah ada pada malam-malam ganjil dan tidak diketahui atau bersifat rahasia dari Allah. Sementara kita sebagai umat Islam merayakan nuzulul Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan. Nah, perayaan ini didasarkan pada tahapan proses turunnya Al-Quran yang kedua, yaitu Al-Quran yang diturunkan dari Baitul Izzah, dari langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat, bertahanut di Gua Hiro di saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Di mana ayat yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar kita memperingati sampai hari ini peringatan nuzulul Quran atau peringatan turunnya Al-Quran. Karena peristiwa inilah yang menjadi dasar dari kalam Allah yang maha suci, kalam Allah yang maha tinggi, yang la harfa wala sauta, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, itu kemudian turun ke langit dunia menggunakan lisannya Nabi Muhammad, menggunakan bahasanya bahasa Arab, Quran Arabian, menggunakan istilah-istilah dalam konteks bahasa Arab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati nuzulul Quran. Mengapa kita bersyukur? Karena subhanallah, Allah memberikan kepada umat Islam satu keistimewaan yang sangat besar. Diberikan satu mukjizat yang sangat besar, yaitu berupa Al-Quran itu sendiri. Jika pada umat-umat sebelumnya, misalkan pada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, mukjizat itu bersifat temporal, mukjizat itu bersifat relatif dan hanya bisa disaksikan oleh umat yang ada pada saat itu. Sementara umat sesudahnya tidak bisa menyaksikan dan tidak bisa merasakan. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, diberikan satu mukjizat yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu berupa Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran ini bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya sebagai petunjuk, bahkan membacanya pun saja dianggap sebagai ibadah. Al-Quran tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain yang dihafal sekian hurufnya dari pertama
ayat pertama hingga ayat terakhir, dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, tanpa ada satu huruf yang terkurangi. Tidak sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, ayat Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dikaji oleh sekian masa, sekian umat, ya, dari zaman ke zaman, dikaji dari berbagai sisi, dikaji dari berbagai segi, dari kosakatanya, dari sejarahnya, dari hikmahnya, dan tidak pernah ada habisnya untuk terus dikaji dan dikaji. Al-Quran tidak sebagaimana kitab yang lainnya yang sudah dinas oleh Allah bahwa tidak ada sebagaimana Al-Quran, sehingga seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat sebagaimana Al-Quran, dalam ayat Al-Quran katakan kulla in istama'atul insu wal jinnu ayatu bimisli hadzal qur'ani, tidak akan bisa. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat satu ayat pun sebagaimana Al-Quran, ternyata jin dan manusia yang berkumpul seluruhnya pun tidak bisa membuat sebagaimana Al-Quran. Inilah yang patut kita syukuri dengan peristiwa nuzulul Quran ini, bahwa dengan sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita diberi keistimewaan, ikut bisa merasakan, ikut bisa menikmati, ikut bisa menjadi bagian dari mukjizat Nabi Muhammad, di mana mukjizat itu adalah disediakan oleh Allah bukan hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai syifa, sebagai obat, sebagai qorina, sebagai teman, sebagai munisa, sebagai pengingat. Al-Quran menyediakan dirinya dalam bentuk hidangan. Siapapun datang kepada Al-Quran boleh, yang datang untuk mencari obat boleh, yang datang mencari petunjuk boleh, yang datang untuk mencari hal-hal yang lainnya, kajian ilmu dan sebagainya bisa, untuk mencari cerita bisa. Syukur ini dengan peristiwa nuzulul Quran ini adalah bagian kita dari hadus binikmah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syukur ini juga adalah bagian dari upaya kita untuk menumbuhkan keimanan kita. Kita yakin, kita iman, kita percaya bahwa tidak ada seistimewa Al-Quran ini kalau tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri sudah berjanji bahwa seluruh keistimewaan ini adalah bagian dari keistimewaan Al-Quran yang sudah dinas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sahabat Fatayat cabang Banyumas dimanapun yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ayat yang pertama Al-Quran, ayat yang pertama Allah turunkan, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5 ini pun mempunyai makna yang dalam yang kita kontekstualisasikan dengan suasana pandemi saat ini. Ayat ini meminta kita untuk membaca, dan ayat ini pun dari zaman Nabi hingga zaman sekarang memiliki kontekstualisasi yang tidak pernah ada habisnya. Jika pada saat masa Nabi dalam keadaan resah, gelisah dengan masyarakatnya, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat yang situasi sosial ekonomi politiknya menindas, masyarakat yang begitu banyak ketimpangan, ketidakadilan, perempuan direndahkan, kemudian banyak sekali terjadi persoalan-persoalan ketidakadilan ekonomi dan sebagainya. Jika saat ini kita sedang menghadapi satu masalah yang sangat besar, yaitu masalah pandemi COVID-19, perintah Iqra adalah satu perintah yang memiliki kontekstualisasi yang sangat tepat. Kenapa? Iqra, membaca yang ditawarkan oleh Al-Quran berbeda dengan membaca dalam konteks umum. Kenapa? Yang pertama, membaca di sini bukan hanya membaca dalam makna teks, tapi membaca yang sangat luas. Tapi diingatkan oleh Allah, membaca, menilai, menganalisis, mencermati, mengempati, itu harus mempunyai satu frame yang besar, satu frame yang dasar, yaitu adalah frame dalam ketuhanan, pembacaan dalam bacaan ketuhanan,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika menghadapi pandemi ini pun frame kita adalah frame ketuhanan. Bahwa bagi Tuhan mudah sekali membuat suatu hal. Bagi Tuhan mudah sekali membuat sesuatu yang sangat hina, yang sangat kecil, yang sangat kasat mata menjadi sesuatu yang memiliki daya yang sedemikian luar biasa sehingga bisa merubah suatu tatanan yang sedemikian besar di dalam dunia ini, dari dunia yang sedemikian sibuk menjadi dunia yang sangat sunyi seperti saat ini. Kemudian frame yang kedua yang ditawarkan dalam Quran surat Al-Alaq 1-5 yang kedua adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra warabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Selain kita menggunakan frame ketuhanan, yang kedua kita tidak harus menggunakan frame rasionalitas. Yang ditawarkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah selain kita mendasarkan kepada Tuhan, yang kedua adalah Allah menawarkan bil qalam. Ini apa adanya? Yang bermakna bahwa Allah menawarkan bahwa kita diperintahkan untuk menggunakan akal, menggunakan pikiran kita, mengupayakan segala potensi yang telah Allah berikan kepada manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan manusia, termasuk baik itu hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia. Sahabat Fatihah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, prinsip dasarnya kita mensyukuri bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad diberikan satu mukjizat yang agung, yaitu mukjizat Al-Quran. Bentuk syukur ini mari kita ejawantahkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur ini kita jadikan sebagai tempat untuk menguatkan keimanan kita. Karena kembali bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kalau tidak atas kehendak Allah. Sebagaimanapun Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah menjadi mukjizat yang tidak lekang sepanjang masa, adalah karena kuasa Allah. Yang kedua, dengan nuzulul Quran ini kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu adalah bacaan bagi umat manusia. Waqtilul Qur'an tartila. Mari kita berbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini, di mana pada bulan ini setiap kebaikan dilipat gandakan. Sebaliknya setiap keburukan pun akan dilipat gandakan dosanya. Maka sebagai umat yang mensyukuri dengan karunia Allah atas mukjizat Al-Quran, mari kita berbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran satu huruf pun sudah dinilai ibadah berkali-kali lipat oleh Allah. Yang ketiga, kita implementasikan syukur kita dalam turunnya Al-Quran ini dengan mentadabburi Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak sekali ruang untuk kita memikirkan ciptaan Allah, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu, dalam Al-Quran begitu banyak memberikan stimulasi kepada kita untuk menggunakan akal kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian banyak sekali yang ayat-ayat yang bicara tentang akal. Yang ketiga, yang keempat, kita jadikan momen nuzul Quran ini untuk lebih banyak untuk mengimplementasikan nilai Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengamalkannya. Semoga tujuan Al-Quran dan tujuan puasa Ramadan ini membentuk manusia sebagai orang yang bertakwa ini dapat kita raih bersama. Bagaimana Al-Quran menaskan dari kita berarti hudal lil muttaqin, dan melalui Ramadan ini, Ramadan pun menaskan dirinya sebagai ibadah yang bertujuan untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa. Demikian tadi uraian
saya tentang hikmah nuzul Quran. Semoga kita semua dapat meraih pahala Ramadan dan kita dapat meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.